Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Kristiana Vanessa Kasih, biasa dipanggil Ana. Saya dari kelas BPWC 2025. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rezal Fahawid Saputra, akrab dipanggil Reza. Aku dari BPWC 2025. Halo teman-teman semuanya, izin diri, nama saya Anin Diaryantika Maulana, kerap dipanggil Anin, dari BPWC 2025. Selamat siang, saya di sini perkenalkan Agus Purwanto, atau kalau di lingkungan Taman Siswa bisa dipanggil Ki Agus Purwanto ya. Jabatan saya di sini adalah staf ya, jadi staf yang ditugasi untuk membantu di Museum Dewantara Kirtigria. Jadi tugas saya di sini selain menjadi pemandu museum ya, itu yang juga menjadi petugas perpustakaan, yang dimana perpustakaan itu sebagai pelengkap di perpustakaan Dewantara Kirtigria. Jadi kalau di museum itu kami memandu mengenai koleksi-koleksi yang ada di museum. Kemudian kalau perpustakaan itu kami memandu atau melayani para pengunjung dalam hal naskah atau arsip-arsip surat-surat koleksi dari Museum Dewantara Kirtigria. Baik, jadi bisakah Bapak menjelaskan secara singkat sejarah berdirinya Museum Dewantara Kirtigria serta tujuan utama didirikannya museum ini? Ya, sejarah singkat Museum Dewantara Kirtigria. Jadi museum ini memang amanat langsung dari Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa ya. Itu waktu itu kebetulan para pengurus, termasuk yang terutama yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, itu melakukan pembelian dari rumah tersebut, kemudian beliau tempati dari tahun 1938 sampai 1957. Ya, di tahun 57 itulah Ki Hajar mengamanatkan agar kelak tempat tinggal beliau itu supaya dijadikan museum, dan hal tersebut disampaikan kepada para pengurus persatuan ya, yang kemudian mengadakan rapat dan merealisasikan amanat Ki Hajar Dewantara tersebut, dan akhirnya terrealisasi tempat itu, rumah Ki Hajar itu kemudian resmi menjadi museum, yaitu tanggal 2 Mei 1970. Dengan demikian Ki Hajar Dewantara tidak sempat meresmikan, karena kan beliau sudah wafat ya tahun tanggal 26 April 1959. Jadi yang meresmikan waktu itu adalah Nyi Hajar Dewantara. Nah, itu dengan harapan nanti nama museumnya adalah Museum Dewantara Kirtigria. Jadi itu memang sesuatu penamaan yang kita tidak sekedar mengambil nama saja dan merangkai kata-kata. Itu kami melibatkan ahli bahasa, melibatkan ahli sejarah juga. Jadi kalau museum dalam ini memang sudah itu ya bisa akan menjadi tempat penelitian, tempat pariwisata, dan tempat studi ya, pendidikan para siswa dan mahasiswa. Kemudian Dewantara itu adalah diambil dari nama Ki Hajar. Kemudian kalau Kirti itu artinya adalah kerja, kemudian Gria itu adalah rumah. Jadi arti lengkapnya itu adalah museum, tempat peninggalan Ki Hajar, yang menandakan bahwa itu adalah bekas rumah tinggal Ki Hajar Dewantara. Kemudian konsep museumnya ini adalah museum memorial khusus. Jadi kalau di kategori umum atau jenis museum kami itu sebenarnya masuk di museum sejarah, yaitu dalam hal ini sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Melalui perjuangan beliau ya tentu saja melalui pendidikan ya, dengan mendirikan Taman Siswa. Kemudian konsepnya adalah museum memorial khusus, artinya museum ini menampilkan originalitas, jadi keaslian seperti kondisi waktu ditempati oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi memang seperti itulah kamar-kamar, dari display koleksi-koleksinya, barang-barangnya itu memang kami setting sesuai dengan waktu Ki Hajar terakhir menempati rumah itu. Jadi tujuan untuk tentu saja kami secara umum ya, atau fungsi museum, dan maksud dari pendirian museum ini, kalau secara museum kan memang museum itu adalah tempat merawat, menyimpan, melestarikan ya benda-benda koleksi sejarah hasil perjuangan budidaya manusia, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan penelitian dan pariwisata. Jadi seperti itu. Baik,
Lalu, apakah Bapak bisa menggambarkan secara umum koleksi yang dimiliki museum dan juga bagaimana koleksi tersebut berperan dalam mengenalkan warisan pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada masyarakat? Iya, itu. Untuk tampilan memang perlu ditata ya, dan terakhir kami mengkurasi, jadi kami melibatkan seorang kurator, jadi itu kemudian didisplay sesuai dengan tema perjuangan Ki Hajar Dewantara. Jadi display ruang-ruangan ini di mana museum itu terdiri dari 6. Jadi 6 ruangan ya. Yang itu kami susun sesuai dengan perjalanan waktu, perjuangan Ki Hajar Dewantara. Misalnya dari ruang 1 itu di sana adalah tempat tidur pribadi. Jadi di situ temanya adalah mengenai 3 pokok, yaitu asal usul Ki Hajar, terus riwayat pendidikan Ki Hajar, terus kegiatan Ki Hajar pra Taman Siswa. Nah, seperti itu ya. Kemudian ruang 2 itu mengenai simbol-simbol Taman Siswa. Jadi ruangan itu menjelaskan apa toh Taman Siswa itu sebenarnya apa. Nah, itu kami menjelaskan kepada para pengunjung itu Taman Siswa itu bukan sekedar, enggak hanya sekedar sekolahan. Jadi kalau orang awam itu Taman Siswa ya sekolahan. Nah, ini hanya salah satu misi yang kami jalankan, karena Taman Siswa itu sebenarnya kan kami itu sebenarnya kan sebuah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat ya. Jadi yang kebetulan itu kami mengambil pendidikannya. Jadi kami menggunakan pendidikan walaupun ditambahi dalam arti luas ya. Jadi pendidikan ini dalam arti luas, pendidikan dalam arti luas ini enggak pendidikan yang bukan hanya di sekolahan saja. Jadi situ ada lingkungan dan keluarga, seperti itu. Tiga-tiganya harus berjalan lancar. Maka di sini pendidikan dalam arti luas ya, untuk membangun masyarakat supaya bisa mencapai masyarakat yang tertib, damai, salam dan bahagia, tangguh dan berjaya. Jadi seperti itu tujuan didirikannya museum. Baik, lalu, apa saja daya tarik utama yang ingin ditonjolkan oleh Museum Dewantara Kirtinggriya dan juga bagaimana museum mengemas koleksi serta narasi Ki Hajar Dewantara agar menarik bagi berbagai kelompok pengunjung, Bapak? Ya, kami kalau melihat museum itu tentu saja ada 2 hal yang diperhatikannya, yaitu koleksi tangible ya. Koleksi tangible itu barang yang kasat mata ya. Nah, itu kebanyakan testimoni dari beberapa pengunjung, memang walaupun kami sekilas itu museumnya sederhana ya, bangunannya hanya kecil, tapi itu banyak testimoni kami menampilkan benda-benda yang orisinil. Jadi bukan benda duplikat, jadi bukan barang duplikat. Di sana kami tampilkan memang yang digunakan Ki Hajar itu kami pamerkan di situ. Meja kursi, tempat tidur, alat kerja, buku-buku, nanti foto-foto, ya itu memang foto asli ya. Jadi cuman kalau beberapa koleksi itu yang misalnya koleksi arsip memang hanya duplikat ya dipamerkan di sana. Nah, itu barang-barang real itu asli ya. Jadi kebanyakan para pengunjung itu merasa kagum dengan kok berani menampilkan koleksi asli. Nah, itu koleksi tangible, artinya bisa dilihat. Lalu koleksi intangible tentu saja ya itu tugas utama kami ya. Koleksi intangible itu ketokohan Ki Hajar Dewantara itu kan beliau sudah nggak ada ya, nggak bisa dilihat. Jadi kami menonjolkan dari ketokohan seorang Ki Hajar Dewantara. Jadi masyarakat Indonesia itu wajib, apalagi pelajar mahasiswa itu wajib tahu siapa sosok Ki Hajar Dewantara. Nah, itu kami mengedukasi para pengunjung siapa tokoh Ki Hajar Dewantara. Yang jelas beliau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ya, sebagai Bapak Pendidikan. Hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional ya. Kemudian konsep, nah kan lagi koleksi intangible, koleksi yang nggak nampak itu adalah konsep pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini kalau kami intern itu ya memang pendidikan taman siswa ya. Pendidikan taman siswa itu sebenarnya apa toh? Dari waktu berdiri dulu Ki Hajar itu bermaksud untuk mendidik anak-anak supaya mempunyai karakter. Jadi supaya kita itu sebagai bangsa Indonesia punya karakter yang nanti kita sudah mempunyai ciri khas utama. Karakter orang Timur ya, itu mengedepankan etika, sopan santun, budi pekerti. Jadi dua koleksi itu yang kami tampilkan, intangible dan tangible.
Baik. Lalu selanjutnya, fasilitas apa yang saat ini tersedia bagi pengunjung dan juga bagaimana museum memastikan pemeliharaan serta kenyamanan fasilitas tersebut? Ya, itu untuk prasarana atau fasilitas yang ada di kami itu ya kalau yang penting-penting ya sudah ada ya, misalnya pengunjung masuk kita langsung parkir yang luas gitu ya. Terus ada ruang pertemuan semi outdoor itu pendopo di sana biasanya kalau pengunjung partai besar rombongan besar itu biasanya ngumpul di pendopo dulu ya. Terus itu ruang taman ya, kemudian ada toilet, ada beberapa yang pokok-pokok ruang aula juga ada kami sebenarnya, ruang parkir yang luas itu. Cuman hal-hal khusus yang belum kita punyai misalnya eh, souvenir ya, souvenir shop ya, terus kafe kita memang belum punya ya. Terus kemudian akses internetnya kita juga sudah ada ya, itu wifi itu sudah ada. Saya kira secara umum kita prasarannya itu nanti sudah terpenuhi ya, walaupun belum lengkap ya, jadi seperti itu. Lalu, apakah museum memiliki rencana pengembangan, baik terkait peningkatan daya tarik maupun fasilitas, untuk mendukung pengalaman pengunjung di masa mendatang, Bapak? Ya tentu saja itu suatu kerja besar ya, kalau kami itu ya itu sebenarnya rencana itu sudah ada. Jadi bahwa kita kalau mengerjakan Museum Dewantara Ketiga itu sebenarnya nggak hanya fisik bangunannya itu aja, itu yang kecil ya. Kalau anak-anak, apalagi anak-anak sekarang, apa itu rumah kecil, tapi sebenarnya kan kami itu punya obsesi bahwa seluruh komplek Taman Siswa ini menjadi suatu kunjungan museum, jadi live museum, jadi live tour ya, di meliputi museum, kemudian lingkungan sekolahan perguruan Taman Siswa. Jadi nanti pengunjung itu diajak berkeliling melihat sistem pendidikan di Taman Siswa. Jadi maksud kami seperti itu. Kami juga nanti punya semacam demo ya, permainan khas Taman Siswa. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih, Bapak. Selanjutnya, pertanyaan mengenai accessibility dan ancillary service. Yang pertama, bagaimana museum memastikan aksesibilitas yang mudah bagi pengunjung, baik dari segi petunjuk lokasi, transportasi, maupun akses fisik menuju ruang pamer. Ya, secara umum aksesibilitas ya atau akses memasuki museum ini saya kira umum sangat mudah ya. Kita sudah biasanya sudah di media sosial, memang kami sudah nyebar peta seperti itu dan ini di pusat kota ya Mas, jadi saya rasa nggak terlalu sulit untuk para pengunjung itu mengakses. Jadi begitu masuk nanti ada pengarah dari petugas lapangan, jadi satpam akan mengarahkan atau bis besar langsung bisa masuk ya. Kemudian masuk di museum itu kami memang kalau secara umum ya langsung di halaman museum. Jadi beberapa nanti misalnya ada difabilitas itu kami baru bisa melayani, kursi roda sudah ada ya, akses yang pakai kursi roda. Memang untuk tunanetra dulu pernah ada Mas, jadi karena tamanisasi ternyata nggak dipasang lagi itu yang tegel yang untuk tunanetra itu. Nah, itu memang kekurangan kami di situ. Jadi kalau secara garis besar, tapi walaupun kami belum spesifik sekali, jadi akses kami itu ada ya, petunjuk juga ada. Aksesibilitas bagi yang kursi roda itu ada petunjuk, itu di sini ada, nanti bisa dilihat terus ke sana, terus nanti ada telengsengan gitu atau apa itu. Nah, itu untuk yang pakai kursi roda. Nah, itu cuman yang lain-lainnya misalnya bahasa isyarat memang kami enggak ya. Jadi untuk pengunjung tunarungu ya itu ya memang belum ya. Kalau spesifik itu kami belum mampu lah. Tadi hanya akses untuk kursi roda dan tunanetra seperti itu. Lalu selanjutnya, layanan penunjang apa saja yang disediakan museum, mungkin seperti pemandu, edukator, atau pusat informasi, dan bagaimana museum menjaga kualitas layanan tersebut? Ya, kami untuk sampai saat ini
Yang berada di museum itu istilahnya ada tiga staf, yaitu tiga staf itu sebenarnya pemandu semua Mas. Jadi tiga staf itu pemandu semua. Kalau nanti tergantung pengunjungnya ya. Jadi misalnya mau dipandu secara penuh, ada juga yang hanya sekedar pengantar saja. Jadi ketiga-tiganya itu kapasitasnya sama. Jadi pemandu. Jadi kalau edukator juga nanti ada proses ke edukator. Jadi yang sementara ini baru 2 ya edukatornya, jadi yang edukator khusus itu ya Mas. Jadi ya kedepannya ya tentu saja memang harus secara spesial. Jadi kami juga ruang edukator juga nggak ada, ruang khusus edukator juga kami juga belum ada ya. Kami biasanya kalau membutuhkan edukator khusus ya masih pakai ruang pendopo itu ya, untuk misalnya perlu diskusi yang lebih khusus begitu. Jadi selama ini kami ditenagai oleh 3 orang ya, 3 staf yang menjadi edukator di museum. Kedepannya ya itu tadi harus dilengkapi dengan sarana-sarana yang kekinian ya, misalnya audiovisual ya. Di dalam museum itu harus dilengkapi dengan audiovisual itu, jadi supaya nanti pengunjung itu langsung hanya satu klik, setiap ruangan itu tinggal klik nanti keluar keterangan-keterangan yang menjelaskan mengenai itu ya. Jadi sementara itu rencana kami dulu tadi belum terrealisasi, jadi seperti itu. Lalu, apakah museum memiliki rencana untuk meningkatkan aksesibilitas ataupun menambah layanan penunjang guna memperbaiki pengalaman pengunjung ke depannya? Beberapa kalau semampu kami ya, kami itu ada semacam program kunjungan, paket kunjungan gitu ya. Paket kunjungan yaitu berisi paket-paket, yaitu ada paket yang harganya murah sampai yang paket yang agak mahal itu. Nanti di situ ada kunjungan, terus ada welcome drink, terus ada pemanduan paket tour lengkap, kemudian ada game. Nah, dari seperti itu. Itu kami pasang, sudah kami coba ya. Kemudian kami juga kerjasama dengan komunitas ya, jadi bersama dengan beberapa komunitas, nanti menggandeng komunitas yang mencari istilahnya pengunjung mereka. Jadi yang kami lakukan sampai saat ini antara lain komunitas Alon Melampah seperti itu, kemudian ada komunitas Malam Museum. Jadi kami melakukan kerjasama dengan mereka ya. Jadi tujuannya supaya nanti kita bisa bersinergi dengan mereka, karena kan memang mereka itu profesional. Jadi kami ngikut saja di situ, nanti kemudian satu rangkaian dengan tema punya lingkungan pendidikan taman siswa, sehingga mereka bisa menyusun tema kunjungan itu yang sesuai dengan lokasi kunjungan taman siswa. Jadi kemudian program penelitian ya, kalau program penelitian itu sebenarnya masih terbuka ya. Jadi penelitian untuk perguruan tinggi yang relevan dalam hal ini anak-anak sejarah ya, anak-anak pendidikan itu sebenarnya kami membuka diri ya, dan kerjasama dengan mereka. Setiap kali ada riset atau ingin penelitian ya, kami bisa itu kerjasama dengan kami. Jadi yang bisa kami lakukan sementara itu. Oke Pak, jadi di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya yang tadi sudah bertanya gitu ya. Kalau misalkan pertanyaan saya ini lebih ke manajemen pengunjungan nih Pak. Jadi kayak bagaimana museum ini tuh memanajemen pengunjungan yang setiap datang gitu. Nah mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana museum itu mengelola kapasitas kunjungan Pak. Jadi agar kenyamanan, keamanan, dan juga kayak kelestarian koleksi di sini tuh tetap terjaga, apalagi koleksi di situ koleksi asli ya Pak. Nah untuk museum ini tuh bagaimana Pak untuk mengelola hal tersebut? Ya, terima kasih. Memang itu menjadi dilema ya. Di salah satu di sisi lain kami itu mengundang kalau pengunjungnya banyak itu para pimpinan kami ya, wah bagus, kerjanya bagus, bisa mendatangkan pengunjung yang banyak. Di
Tapi di sisi lain ternyata karena kan museumnya itu hanya kecil, jadi museumnya kecil, dari ruang-ruangannya kecil, jadi perlu diatur, jadi seperti itu. Biasanya kalau rombongan besar seperti itu, dan kami dari pimpinan tidak pernah membatasi kamu maksimal pengunjung harus pokoknya berapapun saja diterima. Jadi itu juga problem bagi kami, dan kami harus pandai-pandai mengatur. Pernah kami itu dikunjungi 400 500 itu juga ya monggo-monggo aja, tapi yang penting kami menyampaikan dulu kepada yang akan berkunjung itu bahwa kondisi museum kami itu seperti ini, nanti akan kami di mana. Oh ya nggak apa-apa Pak. Oke, nanti kan seperti itu, jadi agar mereka itu tidak istilahnya ekspektasi mereka tidak wah kalau sana, nah enggak, itu karena ya masih keterbatasan kami. Jadi biasanya kalau pengunjung besar ya akan kami sampaikan nanti masuk per shift ya, jadi diatur satu shift itu ya maksimal kalau dewasa ya itu hanya 15 itu, jadi per rombongan 15. Jadi memang risikonya nanti akan cukup menyita waktu ya, misalnya pengunjungnya itu ada 200 itu ya gimana lagi itu, nanti seperti itu, dan itu pun kesepakatan lagi. Karena kan setiap rombongan itu punya schedule yang ketat, misalnya mereka santai, kalau santai sih nggak apa-apa, tapi kalau wah ini harus ini Pak, oh ya itu kalau seperti itu nanti berkumpul di sini saja ya toh, berkumpul di sini nanti akan saya disampaikan pengantar mengenai museum, penjelasannya mengenai detail museum itu disampaikan di pendopo secara bersama-sama ya toh. Kalau sudah itu nanti lagi-lagi sip, monggo sip terus seret, nah terus ya seperti itu, diatur seperti itu. Nah itu karena kan setiap rombongan, setiap kunjungan itu macam-macam. Jadi mereka ingin pemanduan yang khusus, memang ingin dipandu detail, tapi mereka ingin bebas mengeksplor sendiri. Nah, terus mereka waktunya leluasa, tapi mereka waktunya ada yang terbatas. Lah itu kami harus konfirmasi dulu, nanti akhirnya biar nanti kunjungan mereka itu bisa efektif, yang jelas nanti bisa misalnya kalau puas ya masih jauh lah, paling enggak tidak mengecewakan mereka. Jadi seperti itu Mbak. Jadi untuk kayak beberapa orang yang ingin datang itu bebas, tapi mungkin kalau misalnya lebih dari 100 itu antisipasinya di shift gitu ya Pak, gitu. Jadi misalkan bisa di pendopo dulu, diberitahukan dulu kalau misalkan museum itu seperti ini. Tapi dengan catatan bila ingin mendatangkan lebih dari 100, kapasitas di sini seperti ini gitu. Jadi kayak ada kesepakatan gitu. Nah, apabila sudah setuju berarti harus mengikuti kesepakatan yang ada begitu gitu. Nah, untuk Museum MDKG sendiri ini tuh sebenarnya dalam satu rumah ini ya Pak ya, itu tuh kapasitas maksimum orang masuk itu berapa orang Pak kira-kira? Kalau mau efektif ya, efektif tuh paling ya satu kelas lah, maksimal sekali satu kelas. Itu pun nanti tetap peruangannya itu tetap harus satu shift maksimal 15. Jadi kalau orang dewasa ya sudah ya nanti ada ruangan yang sangat sempit. Tapi kalau mau efektif, mau bagus itu biasanya kalau dari perguruan tinggi itu biasanya satu kelas itu wah enak itu. Tapi kalau sampai over itu ya itu resikonya, kalau over ya nanti yang ngenteni atau menanti di sana itu terlalu lama. Nah, itu misalnya mereka itu kita misalnya dari UGM mau berkunjung sini satu fakultas gitu kan. Wah, itu ya resikonya ya harus. Tapi kalau satu fakultas itu kan ada beberapa kelas atau ada prodi atau departemen gitu. Hari ini prodi ini, hari ini lah kan jadi lebih enak. Kami juga senang itu nanti. Nah, karena kan kami bisa melayani dengan istilahnya dengan tertib, dengan efektif tadi bisa tersampaikan. Jadi misi kami itu besar. Jadi seperti itu. Jadi untuk maksimalnya banget biar lebih efektif itu satu kasus mungkin 30 orang ya Pak ya? 25 sampai 30 orang gitu. Dan dengan catatan tuh dalam satu bagian ruangan tuh kan ada part-partnya ya Pak ya? Nah, berarti itu ada 5 orang ya Pak setiap part ruangannya itu? Oke.
kalau misalkan emang lebih dari itu, walaupun nanti ibaratnya kuantitasnya banyak, tapi kan lebih lama untuk jalannya gitu ya Pak ya. Nanti akan nunggu dan itu terlalu lama. Otomatis ya jadi lama itu tidak. Iya. Nanti apa ya, fokusnya sudah nggak fokus lagi ya, nanti akan menerima panduan itu karena nggak fokus, mungkin ada kecapean atau memang menunggu itu kan sesuatu yang nggak mengenakan ya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Nah, terus kan untuk ini kan untuk museum gitu ya Pak, pasti ada beberapa waktu di mana tuh kadang rame, kadang sepi gitu ya Pak. Terus kayak untuk bagaimana sih untuk museum ini tuh kayak memonitor masyarakat jumlah kunjungan masyarakat itu yang kayak dari fluktuasinya permintaan ke sini gitu Pak. Dan biasanya tuh faktor apa aja gitu Pak yang memengaruhi fluktuasi jumlah pengunjung di sini gitu. Ya terus terang ya, kami itu sebenarnya sebagai museum itu kami itu dibuka untuk umum, jadi kami tidak mengsegmentasi harus hanya pelajar mahasiswa, itu tidak. Memang kami untuk umum pelajar mahasiswa dan masyarakat. Tapi kenyataannya yang lebih banyak berkunjung itu ya pelajar mahasiswa ya. Itu dan itu mereka itu musiman juga ya. Musiman misalnya kalau pelajar ya waktu tahun ajaran baru. Gitu. Kalau liburan enggak, karena kita itu libur, kalau libur itu. Tapi anak-anak sekolah libur tanggal merah itu kita ikut libur. Jadi kita misal museum, objek wisata, tapi tanggal merah malah ikut libur. Nah, itu kalau kamu kan tergantung kantor pusat sana ya. Oh kamu libur ya libur saja. Wah, padahal itu malah justru kunjungan yang bagus ya. Tapi ya gimana kan kita itu ternyata yang berkunjung ke sini itu pelajar mahasiswa. Kalau pelajar ya pas tahun ajaran baru, awal tahun ajaran baru. Terus nanti menjelang Hari Pendidikan Nasional, mereka itu berbondong-bondong, terutama dari cabang-cabang kami ya. Dari cabang-cabang kami itu datang ke sini. Jadi kalau mahasiswa itu ya nggak bisa ditutup lah. Jadi awal semester itu, kemudian awal mau UAS itu ya biasanya satu rombongan dari UGM mau UAS itu di sini membuat tugas itu. Mereka kesini, jadi waktunya musiman seperti itu ya. Oke, jadi memang kalau misalkan di libur ini agak unik ya. Jadi kalau di musim ini tuh kalau tanggal merah ikutan libur gitu Pak. Ya, berarti yang paling banyak itu kalau misalnya udah hari pendidikan. Terus untuk kayak langkah atau strategi yang dilakukan tuh biar kayak kunjungannya tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu melonjak gitu Pak. Walaupun kan tadi kan yang paling ramai itu waktu Hari Pendidikan Nasional. Nah itu tuh kan harus diatur gitu ya Pak, biar nggak terlalu melonjak itu bagaimana Pak? Ya gimana ya? Kami tidak ada pembatasan seperti itu. Yang penting kami konfirmasi. Kapan kunjungan? Kami akan Pak 4 BC. Ya seperti itu. Nah itu ya oke, kami tidak membatasi karena ada beberapa museum yang maksimal ada ya. Museum hari ini kita hanya maksimal menerima sekian, ada museum, tapi kami itu dari ketentuan dari atas itu enggak ada pembatasan seperti itu. 500 ya diterima, 400 ya diterima, walaupun kami overload ya. Jadi untuk sekelas museum kami itu overload, tapi itu yang penting apa-apa yang menjadi masalah itu kami konfirmasikan dulu. Nanti akan kesini kalau terlalu banyak akan seperti mana. Tapi kebanyakan yang rombongan besar itu memang pelajar ya. Kalau perguruan tinggi pelajarnya biasanya satu kelas, jadi masih bisa tercover. Kalau pelajar kan kadang-kadang pelajar itu secara umum saja kami sampaikan ya, secara umum bisa apa di sini. Kemudian mereka akan melihat sendiri dan kami hanya mengawasi saja. Jadi seperti itu, apalagi cabang. Jadi memang cabang seperti itu. Yang penting dapat arahan, ada penjelasan awal ya mengenai museum ya, kemudian mereka akan berbondong-bondong secara sendiri. Jadi seperti itu. Oh, jadi mereka itu ke dalam museum itu sendiri Pak? Iya. Apa belum ada yang mengarahkan itu Pak? Ya, ada sudah diarahkan sini. Sudah di seperti kayak arahan awal itu kan sudah dijelaskan. Ini nanti kamu masuk ruangan ini gini. Mereka tinggal. Jadi seperti itu. Oke, jadi arahannya tuh bukan yang diarahkan langsung ke museum, tapi memang disampaikan gitu ya Pak. Oke.
Tapi Pak, kan untuk kayak tadi kan saya pernah dengar juga 400 pengunjung itu Pak pernah kayak sedikit kesulitan nggak Pak dengan 400 pengunjung yang datang gitu? Ya cukup kredit ya. Apalagi waktu itu ya sekelas anak-anak sekolah SMP. Bayangkan ya anak-anak SMP itu gimana tingkah-tingkahnya itu. Ya kami itu tadi kami strategi kalau anak-anak seperti itu, apalagi maaf ini ya memang kenyataan ya anak-anak sekolah swasta ya. Nah itu malah justru itu memang jadi kalau misalnya kami pandu persif 15 kami bawa 15 itu enggak efektif, mereka enggak akan memperhatikan. Nah, jadi mungkin mereka hanya mendengarkan 1 menit pertama saja, kemudian 2 menit yang berikutnya mereka akan dia nggak fokus, tahu sendiri toh. Ya seperti itu kalau biasa seperti itu. Jadi kami kalau rombongan besar ya itu tadi kami kumpulkan di sana biar kami pidato di sana ya. Terserah mereka mau memperhatikan atau enggak. Ini sekarang sudah jelas ya itu aturannya gini-gini, monggo sekarang langsung masuk di objek di museum. Hanya diperhatikan nanti kami harus jaga-jaga di situ. Jadi seperti itu sistemnya. Biasanya untuk kayak hadir itu Pak menyampaikan bagaimana alur untuk ke sana itu Bapak sendiri atau ditemani oleh siapa Pak? Ya satu tim. Jadi kami ada tiga pegawai yang ada di sini. Nanti kadang-kadang kami dibantu oleh komunitas. Nanti kadang-kadang juga dibantu oleh siswa-siswa magang. Jadi seperti itu. Jadi kami mengampu hanya punya 3 staf tetap itu yang menjadi pemandu. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk yang mengarahkan itu Bapak tidak sendiri. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak. Dari adanya museum ini gitu ya Pak, sebagai dari opini pribadi Bapak sendiri tuh harapannya bagaimana Pak dengan hadirnya museum ini tuh untuk generasi muda Kak sekarang? Ya ini muluk ya ini. Jadi memang ini menjadi tugas kami ya itu. Kami ditugaskan di museum ini yaitu tentu saja mempunyai tugas yaitu mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita itu punya seorang tokoh yang namanya Ki Hajar Dewantara ya. Nah itu kami itu harus selalu gencar seperti itu karena kenyataannya realitanya banyak di antara pelajar mahasiswa itu kalau di persentase mungkin 50% itu nggak tahu. Wah aneh toh, wah padahal tokoh pendidikan saya ternyata mereka nggak tahu Ki Hajar itu siapa, lahirnya Ki Hajar siapa. Waduh ini ya, ini kalau sebelum COVID itu tahu semua, ini akibat dari COVID. Nah, itu ya masih bahkan dengan anak pelajar mahasiswa ada yang nggak tahu, anak UGM aja nggak tahu semester pertama itu Hari Pendidikan Nasional tanggal berapa nggak tahu. Nah itu mungkin kami belum berhasil. Nah, kami belum berhasil. Waduh, ternyata kami, ya itu tugas kami. Bahwa kita punya seorang tokoh namanya Ki Hajar Dewantara. Beliau itu adalah seorang bapak pendidikan nasional. Jadi beliau itu kapasitasnya itu kalibernya itu internasional, ya. Jadi konsep pendidikan yang beliau cetuskan itu internasional. Walaupun beliau menyatakan diri, saya mengemas, meracik sistem pendidikan hanya untuk yang disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia. Jadi seperti itu ya. Yaitu karakter bangsa Indonesia itu apa? Nah, itu yang utamanya itu adalah etika, adab, sopan santun, budi pekerti. Jadi khas budaya kita kan seperti itu ada itu. Nah, kadang-kadang kalau di budaya barat kan lain ya, tapi kita itu. Jadi pendidikan yang disesuaikan dengan adab budaya Indonesia. Jadi begitu. Tapi kalau konsepnya itu sebenarnya Ki Hajar mencomoti dari konsep pendidikan seluruh dunia dan itu sudah diakui konsep pendidikan beliau itu, bahkan sudah ada yang pernah menerapkan di negaranya. Kalau beliau itu mungkin dibuka lagi. Jadi negara yang sekarang menjadi negara yang sistem pendidikan paling maju di dunia itu adalah Finlandia dan mereka itu mengakui bahwa mereka memakai sebagian konsep dari Ki Hajar Dewantara. Coba nanti dibuka itu benar atau enggak. Jadi seperti itu. Dari Ki Hajar itu seperti melompati jauh ke masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Jadi kami tugasnya mengingatkan seperti itu.
Oke, berarti untuk harapan kedepannya dengan ada museum ini tuh lebih sebagai sarana edukasi juga ya Pak. Dia mengingatkan generasi Bunda bahwasanya hal sesimpel kapan Hari Pendidikan Nasional itu kapan gitu loh, sesimpel itu gitu, dan juga lebih kayak awareness sejarah gitu bagaimana Ki Hajar Dewantara membangun pendidikan di Indonesia seperti ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan juga jawabannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih Bapak.